Seorang insinyur bernama Park, yang bekerja selama lebih dari 2 dekade di Departemen Pengembangan Sistem Injeksi Bahan Bakar Hyundai, memperhatikan pola yang mengkhawatirkan. Meskipun mesin Korea dirancang untuk menjadi yang paling efisien di dunia, kualitas bahan bakar global yang bervariasi dan kebiasaan mengemudi di perkotaan menyebabkan injektor injeksi langsung rusak jauh sebelum masa pakainya yang diharapkan. Suatu malam saat mengamati seluruh armada taksi di Seoul yang menunjukkan masalah idle dan konsumsi bahan bakar yang sangat tinggi, Park memutuskan bahwa pendekatan tradisional ganti dan buang adalah penghinaan terhadap teknik. Ia mengunci diri di laboratorium pribadinya dan menggunakan prinsip presisi yang sama yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor di negaranya, mengembangkan protokol pembersihan berbiaya rendah yang tidak memerlukan pembongkaran satu pun sekrup. Protokol ini menyebar di antara perkumpulan mekanik di Daegu dan Busan, menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai metode Korea, konsep kimia terbalik Korea. Di dunia barat, kita terbiasa dengan gagasan bahwa membersihkan sesuatu membutuhkan penggosokan atau penggunaan pelarut yang hanya membersihkan kotoran. Namun, metode Korea memperkenalkan konsep revolusioner, kimia terbalik. Para insinyur Korea menemukan bahwa karbon yang menumpuk di ujung injektor bukan hanya kotoran, tetapi struktur molekuler yang telah dilas ke logam karena tekanan hingga 2000 pon per inci persegi. Kimia terbalik tidak bertujuan untuk membersihkan karbon, tetapi lebih untuk mendestabilisasi ikatan ioniknya dengan permukaan injektor. Alih-alih menggunakan pelarut keras yang dapat merusak segel karet, orang Korea menggunakan senyawa yang menipu molekul karbon agar menjadi hidrofilik, memungkinkan aliran bensin yang konstan untuk melarutkannya dari dalam keluar. Bayangkan bahwa alih-alih mencoba mengikis batu dengan pahat, Anda dapat mengubah batu itu menjadi gula sehingga air akan membersihkannya. Itulah tepatnya yang dilakukan metode ini. Pendekatan ini sangat penting karena injektor injeksi langsung gas, JDE, modern beroperasi di dalam ruang pembakaran, terpapar suhu melebihi 600 derajat Celcius. Pembersih konvensional menguap sebelum dapat menjalankan fungsinya, tetapi kimia terbalik Korea menggunakan pembawa berminyak yang tahan terhadap panas ekstrim. Trik mengisi bahan bakar di malam hari dalam suhu dingin. Ini adalah salah satu rahasia manajer armada di Korea yang tampak seperti tahayul sampai Anda melihat data ilmiahnya. Metode Korea menyatakan bahwa pembersihan injektor dimulai di dalam tangki bahan bakar, tetapi bukan hanya dengan apa yang Anda masukkan, tetapi juga dengan kapan Anda memasukkannya. Kepadatan bahan bakar berubah drastis dengan suhu, dan ini secara langsung memengaruhi efektivitas zat pembersih apapun yang Anda putuskan untuk ditambahkan. Mengisi tangki selama jam-jam terdingin di malam hari atau pagi hari memungkinkan bahan bakar menjadi lebih padat dan aditif tercampur secara homogen tanpa penguapan dini komponen volatilnya. Di Korea, mekanik merekomendasikan menambahkan pembersih injektor tepat sebelum mengisi bahan bakar di malam yang dingin. Mengapa? Karena guncangan termal antara bensin segar dari tangki penyimpanan bawah tanah stasiun dan udara malam yang dingin menciptakan efek pencampuran turbulen alami. Proses ini memastikan pembersih tidak mengapung di permukaan atau tenggelam ke dasar, tetapi menjadi larutan yang sempurna. Selain itu, berkendara di malam hari dengan suhu lingkungan yang lebih dingin menjaga sistem pengembalian bahan bakar mobil tetap dingin, mencegah cairan pembersih terurai sebelum mencapai injektor. Mengapa orang Korea tidak pernah menggunakan bensin oktan rendah pada mesin GDI? Jika Anda memiliki mobil modern dengan mesin GDI, Anda mungkin melakukan kesalahan yang memperpendek umur injektor setiap kali Anda memilih opsi termurah di SPBU. Di Korea, menggunakan bensin oktan rendah pada mesin injeksi langsung hampir dianggap sebagai sabotase. Alasannya bukan hanya performa, tetapi juga pembersihan termal. Mesin GDE memampatkan udara hingga tingkat yang sangat tinggi, dan bensin oktan rendah cenderung meledak sebelum waktunya, menciptakan apa yang disebut mekanik sebagai pra-pengapian. Ledakan kecil yang tidak terkontrol ini tidak hanya merusak piston, tetapi juga menciptakan penumpukan gas berkarbon yang kembali ke ujung injektor. Di Korea, protokolnya menetapkan untuk selalu menggunakan bahan bakar oktan tertinggi yang tersedia jika tujuannya adalah untuk menjaga sistem tetap bersih.
Bensin oktan tinggi memungkinkan komputer mobil untuk memajukan waktu pengapian, menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, dan membersihkan endapan karbon dari ruang bakar. Ini adalah siklus yang saling menguntungkan. Oktan tinggi menjaga ruang pembakaran tetap bersih, dan ruang yang bersih memungkinkan injektor bekerja tanpa hambatan eksternal. Rahasia, stabilizer. Polimer sintetis bensin modern adalah campuran kompleks bahan kimia yang mulai rusak begitu keluar dari kilang. Metode Korea sangat menekankan stabilitas bahan bakar. Ketika bensin berada di rel bahan bakar mobil yang tidak dinyalakan, panas sisa mesin bertindak seperti oven, memasak bahan bakar dan meninggalkan lapisan pernis lengket. Pernis ini adalah lem yang memerangkap karbon dan menyumbat injektor. Rahasia Korea terletak pada penggunaan stabilizer polimer sintetis. Tidak seperti stabilizer biasa yang hanya mencegah bensin menjadi basi, polimer Korea ini melapisi dinding logam sistem bahan bakar dengan lapisan mikroskopis yang memiliki gesekan rendah. Ini seperti memasang teflon di bagian dalam injektor Anda. Ini mencegah pernis menempel, memungkinkan residu apapun untuk dibersihkan oleh aliran bahan bakar normal saat Anda menghidupkan mobil Anda berikutnya. Trik ini sangat penting untuk kendaraan hibrida yang sangat populer di Korea, di mana mesin pembakaran terus-menerus menyala dan mati. Selama periode tidak aktif ini, bahan bakar panas bertindak seperti bom waktu bagi injektor. Metode siklus panas. Untuk menghilangkan pernis panas seringkali menjadi musuh. Tetapi dalam metode Korea, panas yang terkontrol adalah alat bedah. Mekanik di Korea menggunakan teknik yang disebut siklus panas untuk membersihkan injektor tanpa membongkarnya. Prinsipnya sederhana. Bahan yang berbeda mengembang dan menyusut dengan kecepatan yang berbeda. Baja injektor dan karbon yang mengeras memiliki koefisien termal yang berbeda. Metode ini melibatkan pemanasan mesin hingga suhu operasi penuh dengan mengemudi dengan cepat selama 20 menit. Kemudian mematikan mesin dan membiarkannya diam selama tepat 15 menit. Selama istirahat ini, panas dari blok mesin dipindahkan ke rel bahan bakar, proses yang disebut perendaman panas. Dengan bahan bakar yang diam dan panas, aditif pembersih yang Anda tambahkan ke tangki memiliki kesempatan untuk merendam endapan. Kemudian, Anda menghidupkan kembali mesin dan melakukan beberapa akselerasi keras. Penggunaan strategis aditif berbasis minyak tanah murni. Jika Anda membaca label banyak pembersih injektor bahan bakar murah, Anda akan melihat bahan-bahan yang tampaknya berasal dari laboratorium pelarut industri. Namun, metode Korea menyelamatkan bahan yang sebagian besar telah dilupakan. Minyak tanah murni kelas pesawat terbang. Minyak tanah memiliki sifat unik. Ia merupakan pelarut yang sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, pelumas yang sangat baik. Tidak seperti alkohol yang mengeringkan dan menyebabkan korosi, minyak tanah murni menembus bahkan endapan karbon yang paling keras dan melunakkannya tanpa menyerang komponen karet atau plastik dari sistem bahan bakar. Di Korea, campuran khusus minyak tanah murni dengan agen deterjen canggih digunakan. Minyak tanah bertindak sebagai kuda Troya yang membawa deterjen jauh ke dalam celah karbon. Selain itu, minyak tanah memiliki titik nyala yang lebih tinggi daripada bensin, yang berarti membantu membuat pembakaran sedikit lebih lambat dan lebih terkontrol selama proses pembersihan, memungkinkan residu terbakar lebih efisien tanpa meninggalkan abu. Bagaimana filter bahan bakar nanoselulosa mencegah pengotoran injektor? Dalam filosofi perawatan Korea, pencegahan adalah kuncinya. Injektor hanya akan kotor jika terkena kotoran atau jika bahan bakar mengalami degradasi. Metode Korea menggabungkan penggunaan filter bahan bakar nanoselulosa. Sementara filter konvensional menjebak partikel hingga 10 mikron, filter nanoselulosa yang digunakan dalam industri otomotif Korea dapat menghentikan kontaminan sekecil 2 mikron. Ini sangat penting karena injektor GDI memiliki toleransi yang sangat ketat, sehingga partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang dapat sebagian menyumbat nosel semprot, mengganggu seluruh pola pembakaran. Injektor dengan aliran yang berubah mulai mengakumulasi karbon jauh lebih cepat karena pembakaran yang tidak sempurna yang dihasilkannya. Ini adalah siklus ganas yang dipatahkan oleh filter nanoselulosa. Mengganti filter bahan bakar sesuai dengan jadwal ketat Korea, yang biasanya jauh lebih sering daripada yang direkomendasikan di Barat, adalah rahasia untuk menjaga injektor tetap bersih selama bertahun-tahun.
Di Seoul, mekanik mengatakan, filter lama adalah injektor mati yang menunggu untuk terjadi. Mitos Korea tentang air di tangki dan cara menghilangkannya. Air adalah musuh tersembunyi dari sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi. Di Korea, negara yang dikelilingi laut dan memiliki kelembapan relatif tinggi, kondensasi di tangki bahan bakar merupakan masalah yang terus-menerus. Air tidak hanya tidak terbakar, tetapi juga menyebabkan korosi instan pada jarum injektor dan merusak daya pembersih aditif. Banyak produk pembersih menjanjikan untuk menghilangkan air menggunakan alkohol, tetapi metode Korea menolak gagasan ini. Alkohol bercampur dengan air dan menciptakan larutan yang masih korosif. Trik Korea adalah penggunaan agen demulsifikasi. Alih-alih mencoba membuat air bercampur dengan bensin sehingga melewati mesin, di mana ia akan menyebabkan kerusakan uap. Agen ini memaksa air untuk terpisah sepenuhnya dan terperangkap oleh filter pemisah atau, dalam kasus ekstrim, dikeluarkan melalui saluran pembuangan tangki yang terkontrol. Menjaga tangki tetap di atas setengah penuh adalah aturan emas Korea lainnya untuk meminimalkan ruang udara tempat kondensasi terbentuk. Injektor yang memproses air, bahkan dalam jumlah mikroskopis, akan mengembangkan lapisan oksida yang akan berfungsi sebagai dasar bagi karbon untuk menempel dengan kekuatan luar biasa. Teknik pembersihan pencegahan. Sebelum penggantian oli. Ini adalah kiat penting. Tahukah Anda bahwa kotoran di injektor Anda akhirnya mencemari oli baru Anda jika Anda tidak hati-hati? Metode Korea menyinkronkan pembersihan injektor intensif dengan penggantian oli mesin. Teknik pembersihan melibatkan penggunaan pembersih sistem bahan bakar dengan konsentrasi tinggi di seperempat bagian terakhir tangki sebelum membawa mobil ke bengkel. Logikanya brilian. Selama proses pembersihan mendalam, beberapa pelarut dan residu karbon terlarut dapat meresap melalui ring piston dan berakhir di bak oli, mengencerkan oli. Jika Anda membersihkan injektor Anda tepat setelah menambahkan oli baru, Anda akan langsung merusak pelumas baru Anda. Orang Korea melakukan pembersihan agresif di akhir masa pakai oli lama. Dengan cara ini, semua kontaminan yang terlepas selama fase pembersihan dihilangkan ketika mekanik menguras oli lama. Ini adalah sistem komprehensif yang melindungi sistem bahan bakar dan pelumasan mesin. Dampak endapan karbon pada atomisasi ultrasonik. Injektor modern tidak hanya menyemprotkan bensin, ia mengatomisasikannya menggunakan pulsa yang sebanding dengan teknologi ultrasonik. Bahan bakar keluar dengan kecepatan sangat tinggi sehingga terfragmentasi menjadi jutaan tetesan mikro. Metode Korea secara khusus berfokus pada bagaimana lapisan karbon setebal 1 mikron pun dapat mengganggu proses ini. Ketika karbon menumpuk di tepi lubang injektor, ia menciptakan turbulensi. Alih-alih kabut yang seragam, bahan bakar keluar dalam semburan yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan bahan bakar mengenai dinding silinder atau kepala piston dalam keadaan cairnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pembilasan silinder, yang menghilangkan lapisan oli pelindung dan menyebabkan keausan mesin dini. Di Korea, pembersihan injektor dianggap berhasil hanya ketika atomisasi sempurna dipulihkan. Ini bukan tentang mobil menyala, tetapi tentang bahan bakar yang berubah menjadi gas hampir seketika setelah keluar dari injektor. Penggunaan deterjen nitrogen, penghalang tak terlihat. Nitrogen adalah komponen kunci dalam deterjen modern kelas atas, dan di Korea ini merupakan standar di sebagian besar SPBU premium. Namun, metode Korea menambahkan lapisan ekstra menggunakan aditif nitrogen amina pekat. Deterjen ini memiliki afinitas kimia yang lebih tinggi terhadap logam injektor daripada karbon itu sendiri. Saat bersirkulasi melalui sistem, molekul nitrogen menempel pada permukaan injektor yang bersih, menciptakan penghalang tak terlihat dengan energi permukaan rendah. Ini seperti melapisi mobil dengan lilin untuk mencegah lumpur menempel. Penghalang ini mencegah prekursor karbon, molekul berat dalam bensin, berikatan dengan logam. Ini adalah strategi pertahanan aktif. Sementara pelarut menyerang karbon yang ada, nitrogen mencegah pembentukan karbon baru. Di Seoul, mekanik ahli merekomendasikan perawatan kejut nitrogen setiap 5.000 km untuk menjaga penghalang ini tetap utuh. Jika Anda menunggu terlalu lama, penghalang akan rusak dan karbon mulai mengkolonisasi logam lagi. Namun agar nitrogen dapat mencapai setiap sudut, tekanan harus konstan
topik yang akan kita bahas di nomor 8. Trik tekanan positif rel bahan bakar. Sebagian besar masalah injektor kotor dimulai ketika tekanan rel bahan bakar turun. Dalam sistem Korea, penekanan kuat diberikan pada pemeliharaan tekanan positif yang konstan, bahkan ketika mesin mati. Trik Korea untuk pembersihan yang efektif melibatkan pemeriksaan katup periksa pompa bahan bakar. Jika tekanan turun saat mobil diparkir, bahan bakar di rel dapat mulai mendidih karena panas mesin, mempercepat penumpukan pernis di dalam injektor. Mempertahankan tekanan tinggi, mencegah bahan bakar berubah dari keadaan cair menjadi gas di dalam injektor, menjaga aditif pembersih tetap bersentuhan langsung dengan permukaan internal. Banyak mekanik di Korea memasang pengukur tekanan sementara untuk memastikan bahwa selama proses pembersihan aditif, pompa memberikan 100% kapasitasnya. Tekanan lemah berarti pembersihan lemah, karena aliran tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melepaskan endapan yang melunak. Perhatian pada hydraulic system inilah yang memungkinkan metode Korea untuk menyelamatkan injektor yang oleh orang lain dianggap hilang. Namun sebelum menyalahkan injektor, kita harus melihat pompa tekanan rendah seperti yang akan kita lihat pada poin 7. Mengapa orang Korea memeriksa pompa tekanan rendah? Setiap 10.000 km, dalam sistem injeksi langsung terdapat 2 pompa. Pompa tekanan rendah di dalam tangki dan pompa tekanan tinggi di dalam mesin. Metode Korea mengajarkan bahwa pompa tekanan rendah yang aus adalah akar penyebab sebagian besar injektor yang tersumbat. Jika pompa tangki tidak mengalirkan cukup bahan bakar, pompa tekanan tinggi akan mengalami kavitasi, menciptakan gelembung udara mikro. Gelembung udara ini secara drastis meningkatkan suhu bahan bakar tepat sebelum masuk ke injektor, memasak kotoran apapun, dan langsung mengubahnya menjadi karbon padat. Orang Korea melakukan uji aliran pompa tekanan rendah setiap 10.000 km sebagai bagian dari protokol perawatan pencegahan mereka. Jauh lebih murah untuk memelihara pompa yang efisien daripada membersihkan satu set injektor GDI yang rusak akibat panas kavitasi. Pendekatan sistematis inilah yang memungkinkan mobil Korea mempertahankan tenaga kudanya selama beberapa dekade. Mereka tidak melihat injektor sebagai bagian yang terisolasi, tetapi sebagai ujung tombak yang bergantung pada keseluruhan sistem agar efektif. Dan untuk mengkoordinasikan seluruh sistem ini, komputer mobil menggunakan alat rahasia yang akan kita bahas di bagian 6, sensor ketukan. Teknik pembersihan hidrogen Korea untuk penggunaan di rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, pembersihan hidrogen telah menjadi populer di seluruh dunia, tetapi orang Korea adalah pelopor dalam mengadaptasi teknologi skala industri ini untuk penggunaan pencegahan di rumah. Hidrogen memiliki sifat yang luar biasa dalam pembakaran. Ia meningkatkan kecepatan nyala api dan menaikkan suhu pembakaran cukup untuk karbon mengalami sublimasi, bertransisi langsung dari padat ke gas tanpa meninggalkan residu apapun. Teknik Korea melibatkan pengenalan sejumlah gas hidrogen yang terkontrol melalui saluran masuk udara saat mesin dalam keadaan idle. Saat hidrogen memasuki ruang pembakaran, ia bertindak sebagai akselerator kimia. Karbon yang terakumulasi di ujung injektor, yang biasanya merupakan titik terpanas, mulai bereaksi dengan kelebihan hidrogen, memecah rantai panjang hidrokarbon beratnya menjadi karbon dioksida dan uap air. Yang membuat metode Korea istimewa adalah kombinasi hidrogen dengan siklus kecepatan mesin variabel. Mereka tidak membiarkan mesin diam. Mereka membuatnya menghirup hidrogen secara berkala. Ini memastikan bahwa pembersihan tidak terbatas pada ruang pembakaran. Panas yang dihasilkan juga membersihkan permukaan injektor yang terbuka. Ini adalah proses pirolysis terkontrol. Banyak pengguna di Korea memasang generator HHO kecil buatan sendiri hanya untuk melakukan pembersihan ini sebulan sekali selama 30 menit. Hasilnya adalah mesin yang mendapatkan kembali kompresi aslinya dan injektor yang berkilau seperti cermin di bagian dalamnya. Ilmu pengetahuan sebenarnya di balik hidrogen dalam metode Korea terletak pada pembentukan radikal bebas hidroksil selama pembakaran. Ketika gas HHO memasuki ruang pembakaran, ia bertindak tidak hanya sebagai bahan bakar tambahan, tetapi juga sebagai agen pembersih gas. Tidak seperti cairan yang harus menyentuh permukaan untuk membersihkan. Hidrogen menembus pori-pori mikroskopis logam tempat karbon telah tertanam dalam. Penggunaan pelarut ester untuk injektor piezoelektrik.
Injektor piezoelektrik adalah permata mahkota teknik modern. Injektor ini dapat membuka dan menutup hingga 5 kali dalam satu siklus pembakaran. Namun kecepatan ini disertai dengan kerapuhan yang ekstrim. Anda tidak dapat menggunakan pembersih keras pada injektor ini karena kristal piezoelektrik internal dan katup jarum mikro dapat rusak oleh kavitasi kimia. Metode Korea mengatasi hal ini dengan menggunakan ester sintetis. Ester adalah senyawa organik yang memiliki polaritas alami. Sederhananya, ester bertindak seperti magnet kimia yang mencari kotoran. Tidak seperti pelarut hidrokarbon tradisional yang hanya mencoba membakar kotoran. Ester menembus lapisan pernis dan cat, mengangkatnya dari logam tanpa memerlukan gesekan atau panas yang berlebihan. Di Korea, digunakan campuran ester poliol yang sangat stabil dan memberikan pelumasan yang unggul. Hal ini sangat penting karena injektor piezoelektrik yang dikeringkan oleh pembersih berbasis alkohol akan rusak dalam beberapa mil. Ester tersebut membersihkan dan melumasi secara bersamaan, memastikan pergerakan jarum yang halus dan presisi hingga ke tingkat mikrodetik. Pengemudi mobil mewah di Korea menggunakan jenis pelarut ini secara preventif setiap 15.000 km, mencampurnya langsung ke dalam tangki saat tangki terisi sepertiga untuk memaksimalkan konsentrasi. Rahasia katup balik dan aliran pembersihan dua arah. Sebagian besar orang berpikir bahan bakar hanya mengalir satu arah, dari tangki ke mesin. Tetapi rahasia bengkel berkinerja tinggi di Korea adalah memanfaatkan aliran balik. Banyak sistem injeksi bahan bakar Korea dirancang dengan rel balik yang mengirimkan bahan bakar yang tidak terpakai kembali ke tangki. Mekanik terampil menggunakan sirkuit ini untuk menciptakan siklus pembersihan yang tak terbatas. Dengan menghubungkan mesin pembersih eksternal langsung ke RL, sambil menjaga sistem balik tetap terbuka, pelarut pembersih tidak hanya melewati injektor sekali, tetapi terus bersirkulasi di seluruh sistem, termasuk regulator tekanan dan saluran balik. Aliran konstan ini menciptakan aksi pencucian dua arah. Turbulensi yang dihasilkan oleh bahan bakar yang kembali membantu melepaskan partikel yang terperangkap di microfilter internal injector yang tidak mungkin dibersihkan dengan metode aliran satu arah. Ini seperti membersihkan pipa dengan mengalirkan air ke kedua arah. Di Seoul, prosedur ini dikenal sebagai dialisis sistem bahan bakar. Selama 1 jam, mobil tersebut tidak mengonsumsi bensin, melainkan campuran pembersih murni yang diedarkan pada tekanan tinggi. Rahasia terbaik bengkel Daegu. Kita telah sampai di ujung jalan, rahasia yang dibisikkan oleh para insinyur Korea dan dilindungi oleh bengkel Daegu seperti harta nasional. Ini bukan produk atau mesin mahal. Ini adalah protokol 3 langkah yang menggabungkan fisika fluida dengan manajemen elektronik untuk melakukan apa yang disebut pembersihan resonansi harmonik. Metode utama terdiri dari hal-hal berikut. Pertama, sistem dijenuhkan dengan campuran pekat PEE, politeramin, dan ester. Kedua, mesin diinduksi ke mode darurat, terkontrol dengan secara selektif, memutus sensor aliran udara, memaksa komputer untuk membuka injektor ke lebar pulsa maksimumnya untuk mengkompensasi. Dan ketiga, inilah keajaibannya. Frekuensi suara eksternal diterapkan melalui transducer yang ditempatkan pada rel bahan bakar saat mesin berada dalam keadaan jenuh ini. Getaran sonik yang dikoordinasikan dengan pembukaan maksimum injektor dan kimia ester menciptakan efek kavitasi ultrasonik dalam aliran bahan bakar. Ini memecah karbon bukan melalui gesekan, tetapi melalui getaran molekuler. Kami telah menguraikan metode Korea secara menyeluruh, mulai dari rahasia tangki hingga resonansi sonik Daegu. Apa yang telah Anda pelajari hari ini bukan hanya perawatan otomotif. Ini adalah pelajaran tentang menghormati teknik. Injektor yang bersih adalah jantung dari mesin yang sehat, dan mesin yang sehat adalah jaminan bahwa investasi dan keselamatan Anda terlindungi. Menerapkan teknik-teknik ini mungkin tampak menakutkan pada awalnya, tetapi jika Anda memulai dengan langkah-langkah dasar dan menjaga disiplin, Anda akan menghemat ribuan dolar dalam perbaikan konverter katalitik yang terbakar dan sensor oksigen yang rusak. Biaya aditif ester yang baik atau meluangkan waktu untuk siklus panas tidak sebanding dengan tagihan bengkel untuk 1 set injektor GDE baru.